Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita bahwa harga emas melonjak cukup tinggi hanya dalam beberapa hari saja. Seperti yang sudah-sudah, jika emas mengalami fluktuasi harga secara signifikan dalam waktu singkat, artinya sedang terjadi sesuatu yang besar dalam geopolitik dunia. Pada September awal 2025 harga emas masih berada di kisaran angka Rp1.970.000 per gram, namun belum sampai 2 bulan, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2025, harga emas mencapai rekor tertingginya di angka Rp2.428.000 per gram. Bersamaan dengan itu, nilai mata uang dolar cenderung mengalami tren pelemahan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kaitannya nilai emas yang semakin melambung dengan dedolarisasi yang mulai masif dilakukan sejumlah negara? Simak baik-baik video ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita kembali ke masa lalu, di mana dunia menyepakati bahwa mata uang dolar Amerika Serikat akan digunakan untuk perdagangan lintas negara. Kesepakatan internasional ini dikenal dengan Perjanjian Bretton Woods. Tepatnya pada Juli 1944, diadakanlah Konferensi Moneter dan Keuangan Internasional yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi ini bertujuan membangun kembali sistem keuangan global setelah kekacauan ekonomi akibat Perang Dunia II dan krisis besar 1930-an. Sistem ini menetapkan bahwa sebagian besar mata uang dunia akan dipatok terhadap dolar AS. Dolar AS sendiri dipatok terhadap emas dengan harga tetap, yaitu $35 per ons emas. Artinya, jumlah nilai dolar yang beredar dan cadangan emas yang disimpan tidak boleh ada perbedaan terlalu jomplang. Dolar akan berisiko kehilangan kepercayaan jika terdapat perbedaan terlalu jauh antara peredaran dolar dengan total cadangan emas Amerika. Selain itu, Amerika wajib menerima pertukaran dolar ke emas atau sebaliknya oleh bank-bank sentral negara lain. Rupanya Bretton Woods mampu mereformasi sistem perdagangan internasional. Sistem ini membuat perdagangan internasional lebih cepat dan dinilai sangat praktis dan efisien karena tidak perlu konversi kompleks antar banyak mata uang. Selain itu, pelaku perdagangan bisa menghitung harga ekspor, impor dengan mudah sehingga mengurangi waktu dan biaya dalam transaksi lintas negara. Hal ini membuat negara seluruh dunia mulai berbondong-bondong membawa cadangan emasnya ke Amerika untuk ditukarkan dengan US dollar. Mereka tidak perlu khawatir emasnya akan lenyap, karena di saat yang sama mereka juga bisa menukarkan US dollar yang mereka miliki menjadi emas dengan nilai yang tetap, yakni $35 per ons emas. Seiring bertambahnya cadangan emas yang disimpan di Amerika, otomatis menambah kuota Federal Reserve untuk mencetak dolar lebih banyak. Supaya terjadi keseimbangan antara cadangan emas dan dolar yang beredar. Sistem ini membuat inflasi jauh lebih stabil. Pedagang dan investor juga tidak perlu khawatir nilai mata uang tiba-tiba jatuh. Namun pada tahun 1960-an, mulai tercium aroma-aroma busuk kecurangan Amerika dalam mengelola sistem keuangan ini. Amerika Serikat yang pada waktu itu terlibat perang dingin dengan Uni Soviet, sangat aktif menyebarkan ideologi kapitalis demokratis dan melakukan segala cara untuk menghentikan penyebaran ideologi komunisme yang sangat bertentangan dengan kapitalis. Berbagai cara telah dilakukan Amerika untuk mencegah negara-negara di dunia bergabung dengan Uni Soviet untuk menerapkan ideologi komunisnya, mulai dari operasi intelijen, bantuan stimulus keuangan, hingga perang fisik seperti yang terjadi di Vietnam dan Korea. Semua hal itu tentunya membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Pertanyaan mulai bermunculan, dari mana Amerika mampu membiayai agenda semahal ini? Negara-negara mulai curiga bahwa Amerika Serikat telah mencetak dolar lebih dari total cadangan emas yang ada. Pada tahun 1965, Presiden Prancis Charles de Gaulle secara terang-terangan menyatakan ketidakpercayaannya terhadap dolar Amerika. Mereka membawa kapal perang ke New York untuk menukarkan sebagian besar dolar yang mereka miliki menjadi emas. Hal ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain seperti Belgia dan Jerman Barat, meskipun tidak seterang-terangan seperti yang dilakukan oleh Prancis. Setelah peristiwa itu, negara-negara di dunia berlomba mengumpulkan dolar sebanyak mungkin dari perdagangan internasional untuk kemudian dibawa ke New York dan ditukar dengan emas. Pada tahun 1967 total pembelian emas memecahkan rekor sepanjang sejarah, yakni di angka lebih dari 2.000 ton menurut World Gold Council. Fenomena ini membuat total cadangan emas Amerika kian menipis. Hingga puncaknya pada tahun 1971, Presiden Amerika waktu itu, Richard Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat sementara waktu menangguhkan konvertibilitas dolar ke emas. Namun hingga hari ini penangguhan tersebut tidak pernah dicabut. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan Nixon Shock. Sejak saat itu,
dunia memasuki era baru di mana nilai uang tidak lagi bergantung pada cadangan emas, melainkan hanya pada kepercayaan terhadap pemerintah yang mengeluarkannya. Inilah yang kemudian disebut dengan uang fiat atau fiat money. Setelah peristiwa Nixon shock bank-bank di Amerika sudah tidak lagi menerima pertukaran dolar terhadap emas. Kemudian, praktek kecurangan Amerika pun terbukti setelah data mencatat pada tahun 1970, jumlah dolar yang beredar di luar Amerika mencapai 45 miliar US dollar, sedangkan cadangan emas yang terdapat di Amerika hanya 8.800 ton atau senilai 11 miliar US dollar, hanya seperempatnya. Akibat dari negara yang berbondong-bondong menukarkan dolar menjadi emas, Amerika kehilangan lebih dari setengah total cadangan emas yang dimiliki jika dibandingkan sebelum era Bretton Woods dimulai. Tercatat, pada tahun 1944 sebelum Bretton Woods, Amerika memegang 2/3 cadangan emas dunia yang diperkirakan mencapai lebih dari 19.000 ton. Jumlah itu menurun drastis hingga tinggal menyisakan 8.100 ton pada tahun 1971. Setelah Bretton Woods runtuh dan US dollar secara resmi tidak terikat dengan emas, harga emas mulai melonjak berlipat-lipat setiap tahunnya. Pada tahun 1979 harga emas mencapai 850 US dollar per onsnya, meningkat 2.300% dibandingkan tahun 1971. Hal ini juga yang kemudian membuat inflasi mulai terjadi di berbagai negara di dunia. Dan di era sekarang, fenomena ini seolah mulai tercium kembali akhir-akhir ini, di mana harga emas melambung tinggi dalam waktu singkat. Lantas apa yang melatar belakangi hal ini? Tercatat sejak tahun 2022 pembelian emas oleh bank-bank sentral di seluruh dunia meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya, di mana angka rata-rata pembelian emas tiap tahun berada di kisaran 300 hingga 600 ton, namun sejak tahun 2022, pembelian emas oleh bank-bank sentral dunia meningkat tajam, konsisten di atas 1.000 ton tiap tahunnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa langkah bank-bank sentral dalam memborong emas ini terjadi setelah Amerika dan negara-negara Barat memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Akibat dari sanksi ini, Rusia kehilangan lebih dari setengah kekayaannya setelah aset yang mereka miliki berupa dolar yang disimpan di bank-bank luar negeri dibekukan secara sepihak. Supaya Anda mendapat gambaran apa yang sebenarnya terjadi, perhatikan ilustrasi berikut. Sebelum adanya sanksi tersebut, Rusia merupakan negara dengan eksportir barang mentah tertinggi nomor 2 di dunia. Komoditas seperti minyak mentah, gas alam adalah yang berkontribusi paling besar dalam peningkatan devisa negara. Transaksi dari hasil ekspor barang mentah tersebut pastinya menggunakan US dollar. Hal ini membuat Rusia memiliki cadangan dolar yang besar dalam kekayaan devisanya. Untuk menjaga aset tetap bertumbuh, kemudian Rusia menyimpan dolar tersebut ke beberapa negara seperti Jepang, Jerman, Inggris, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan pertumbuhan aset dari bunga yang dihasilkan melalui bank-bank tersebut. Namun setelah embargo ekonomi itu diberlakukan, negara-negara Barat secara sepihak membekukan aset Rusia yang disimpan dalam bank-bank mereka. Seluruh aset tersebut tidak dapat digunakan atau ditarik sama sekali. Rusia tidak lagi memiliki akses dari dolar yang mereka simpan di bank-bank luar negeri tersebut. Hal ini membuat Rusia kehilangan separuh dari kekayaannya. Tercatat pada Januari 2022 sebelum sanksi ini diberlakukan, total devisa Rusia diperkirakan berada di kisaran 630 miliar US dollar, sedangkan asetnya yang dibekukan di luar negeri mencapai 300 miliar US dollar. Akibat dari embargo ini, Rusia sempat mengalami krisis ekonomi, mulai dari inflasi yang melonjak, penurunan mata uang rubel, hingga penurunan daya beli oleh masyarakat Rusia. Namun faktanya, sanksi ini rupanya tidak hanya berpengaruh kepada Rusia, tetapi juga pada legitimasi mata uang US dollar itu sendiri. Kebijakan ini terbukti dalam waktu singkat melemahkan kepercayaan global terhadap sistem keuangan berbasis dolar. Di tahun yang sama, saat sanksi itu dijatuhkan, banyak negara berbondong-bondong mengurangi cadangan dolar mereka menjadi emas. Data menunjukkan pada tahun 2022, bersamaan dengan sanksi Rusia secara resmi diberlakukan, pembelian emas oleh bank-bank sentral negara mencapai 1.136 ton, memecahkan rekor tertinggi sejak tahun 1967. Di kedua era tersebut, para pemimpin negara dunia melakukan tren yang serupa, yakni mengurangi cadangan dolar dan memperbanyak pembelian emas. Salah satu negara paling aktif adalah Tiongkok, yang sejak November 2022 melalui bank sentralnya membeli emas hampir setiap bulan secara konsisten. Hingga akhir tahun 2024, cadangan emas resmi mereka telah melebihi 2.300 ton.
Namun banyak analis percaya bahwa angka sebenarnya bisa lebih tinggi, karena tidak semua pembelian diumumkan ke publik. India juga mengambil langkah yang sama, dengan menambahkan lebih dari 30 ton emas ke dalam cadangannya dalam 1 tahun terakhir. Sementara itu, Turki menjadi salah satu pembeli emas terbesar di dunia, dengan pembelian lebih dari 150 ton hanya pada tahun 2023, jumlah tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Tren pembelian emas dalam jumlah besar oleh negara-negara besar tersebut kini, efeknya mulai terasa dengan melambungnya harga emas hingga memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah. Akibat sanksi kepada Rusia tersebut, banyak pihak menilai bahwa netralitas itu telah runtuh. Banyak kritikus ekonomi berpendapat bahwa dengan menyalahgunakan posisi dolar sebagai alat politik, Barat telah menunjukkan bahwa sistem keuangan internasional tidak lagi netral, tetapi dapat dipakai sebagai senjata geopolitik. Negara-negara seperti Cina, India, Brasil, dan bahkan Arab Saudi mulai mempertanyakan apakah aman terus bergantung pada dolar. Akibatnya, muncul tren yang disebut de-dolarisasi, yaitu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional. Cina dan Brasil contohnya pada Maret 2023 telah menandatangani perjanjian untuk berdagang langsung dalam yuan dan riel tanpa melewati dolar. Pada contoh lain, Rusia misalnya, kini lebih banyak menggunakan yuan, rupiah, atau bahkan mata uang lokal rubel dalam transaksi ekspor-impor. Nouriel Roubini, seorang profesor ekonomi, dikenal sebagai Dr. Doom, berpendapat bahwa era dominasi dolar sedang menuju kemunduran bertahap. Ia menilai bahwa penggunaan dolar sebagai senjata geopolitik oleh Amerika Serikat, seperti pembekuan aset Rusia, sanksi terhadap Iran, dan pembatasan akses SWIFT justru mempercepat proses dedolarisasi. Selain itu, Ray Dalio juga berpendapat bahwa Tiongkok suatu saat bisa berpotensi mengambil alih dominasi dolar. Ia memprediksi bahwa kekuatan Tiongkok dan yuan akan terus tumbuh, terutama karena Tiongkok telah membangun sistem pembayaran lintas batas cross-border interbank payment system yang menjadi saingan SWIFT dan memperluas penggunaannya melalui proyek Belt and Road Initiative. Mungkin kini Amerika Serikat mulai menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan kepada Rusia bisa saja menjadi bumerang yang akan meruntuhkan sistem keuangan global berbasis dolar. Melonjaknya harga emas juga bisa jadi sebuah pertanda bahwa beberapa tahun ke depan dunia akan menghadapi sesuatu yang besar. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah dalam waktu dekat sistem keuangan global berbasis dolar akan digantikan oleh alternatif lain? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.